sekiranya 60% yang itu mendukung mata pelajaran yang diampu, maka Bapak dan Ibu dianggap sudah memperoleh gelar sesuai dengan bidang yang diampunya. Misalkan ini namanya ilmu lingkungan. Nah, dari segi nama program studi atau nama jurusan, nama minat kan agak jauh, biologi dan ilmu lingkungan. Tidak inilah. Tapi kalau dilihat dari struktur mata kuliahnya, kalau 60% mendukung mata dari kelas, maka itu adalah dianggap linear Bapak dan Ibu. Nanti bisa lihat dari struktur programnya, juga bisa dilihat dari nama program studi atau nama jurusan yang dilakukan Bapak dan Ibu. Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru Bapak dan Ibu. Guru. Ini ada 9, bisa bilang tadi misalkan teman-teman guru SMK membina siswa di DUDI, ekstrakurikuler, misal pihak Undiksa mengumumkan ada lomba. Ya, sekarang ada lomba tentang nasional di Undiksa. Misal sekolah-sekolah menugaskan Bapak dan Ibu. Itu termasuk yang Ibu ditugaskan untuk membina siswa. Itu ada 9 Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, peroleh penghargaan tertanda jasa. Ini Bapak dan Ibu perlu diketahui kenapa hanya ada 4 Bapak di jenisnya. Ada 4. Itu semoga Bapak dan Ibu paham juga. 4 ada sarjana lencana 10 tahun, 2 tahun, 30 tahun. Mohon maaf Bu Siti, Bapak Ibu narasumber yang lain mungkin bisa meluruskan. Dengar sarjana lencana 40 tahun. Belum pernah, karena mungkin sudah pensiun atau gimana. Yang diakui itu adalah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Lagi satu apa Bapak Ibu? Penghargaan bidang pendidikan yang diberikan pemerintah daerah. Satu contoh misalkan, pemerintah Provinsi Bali memberikan pernyataan Widya Pataka. Ya, ada Widya Pataka. Kemudian bintang yang pendidikan lagi, ya, itu diberikan oleh pemerintah daerah. Seandainya Bapak Ibu misalkan mendapat penghargaan, misalkan sebagai misalkan tim yang pemilihan itu namanya KPP, tim PPK, itu sementara belum terakomodasi Bapak Ibu. Yang terakomodasi itu adalah satu adalah Widya Pataka, sarjana rencana 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun, dan malah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah baik maupun pemerintah pusat juga yang diakui secara resmi sebagai Bapak Ibu memang layak untuk mendapat penghargaan di bidang pendidikan. Semua kegiatan yang Bapak Ibu lakukan ini adalah ada sebanyak 80 kegiatan. Tentu ada 80 kegiatan semuanya. Tentu Bapak dan Ibu mungkin mengambil semuanya. Ya, mungkin Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan sesuai dengan kompetensi dan kapasitas. Bapak Ibu dapat semuanya, kita coba lebih lanjut Bapak dan Ibu. Nah, kemudian Niki Bapak dan Ibu, ini nanti Pak Wayan juga banyak nanti juga menyinggung yang perlu Bapak dan Ibu. Inilah angka kredit yang perlu Bapak dan Ibu penuhi kalau ingin naik ke pangkat atau jenjang yang lebih tinggi. Ya, kalau I3A 3B tentunya 50, hampir sedemikian Bapak dan Ibu. Nanti Pak Wayan memerlukan lebih banyak akan mengulas ini diri yang mana saja ini perlu dan sebagainya Bapak dan Ibu. Dan ini angka kredit penuh 50 ini Bapak dan Ibu. Benar saya tidak salah, ini opsional. Di Pak Wayan juga bisa menulis lebih yang lain karena ini sangat dinamis sekali perkembangan yang disampaikan, walaupun ini 2009 penyisipan hal-hal lain itu sangat dinamis sekali sesuai dengan perkembangan kita. Ini Bapak dan Ibu, yang perlu Bapak dan Ibu juga nanti apa-apa bentuk pengembangan populasi berkelanjutan para Wayan yang lebih banyak mengulas, mendiskusi, menginspirasi pada kita semua Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu. Ya, Bapak. Yang 4 ini apa aja modalnya, yang mana saja apanya modalnya, coba kita sama-sama Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu. Kenapa Bapak dan Ibu dalam mengurus naik pangkat
ada angka kreditnya. Yang pertama adalah meningkatkan Bapak Ibu sebagai guru profesional. Ya, unsur utama dan kegiatan diberikan angka kreditnya Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu, tujuan guru profesionalnya untuk Bapak dan Ibu. Ingat sekali lagi Bapak dan Ibu, banyak guru Bapak dan Ibu. Saya sangat inspirasi sekali sama apa yang disampaikan oleh Bu Siti ketika saat kuliah. Kemudian Ibu masih ingat Bu, ketika memberikan kami mata kuliah biokimia di kami di Undiksa. Guru yang biasa adalah guru yang bisa menjelaskan. Kemudian guru yang pintar, guru yang bisa mendekatkan. Tetapi guru yang hebat adalah mampu menginspirasi. Nah, Bapak dan Ibu, tujuan utama kita mengumpulkan angka kredit, menulis laporan penelitian bukan hanya sekadar untuk mencari sebuah angka kredit. Bapak Ibu bayangkan semua itu pasti berhasil. Tapi tujuan diri kita kenapa masih tetap begini? Padahal semua ketika itu berhasil. Harus sudah Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan Bapak untuk merefleksikan diri, karena sekali lagi Bapak dan Ibu, kalau kita belajar tanpa refleksi itu sia-sia. Tapi kalau refleksi tanpa belajar itu sangat berbahaya, katanya Bapak dan Ibu. Sehingga kita tetap berefleksi kalau kita belajar. Belajar tanpa refleksi itu sia-sia. Refleksi tanpa belajar itu berbahaya. Sudah disampaikan tadi oleh Pak Ketua, Pak Kia itu sudah sesuai dengan salah satu dari kampus, hadiah dari kampus lah membersamai kita semua Bapak dan Ibu. Nah, motivasi dan sebagainya. Nah, kemudian ini Bapak dan Ibu yang perlu yang sampaikan. Ini Pak Wayan nanti yang lebih banyak. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ini yang tadi sudah Bapak dan Ibu, yang perlu Bapak Ibu kalau seandainya Bapak Ibu ingin mendapat ya, kalau golong 3C, ketiga C belumnya apa modelnya, apa jenisnya, apa-apa yang boleh, nanti Pak Wayan yang akan lebih banyak mengulas. Ya, di karena terbatasnya waktu Bapak dan Ibu. Lebih lanjut ini Bapak dan Ibu. Ya. Bapak dan Ibu bagi guru Bapak Ibu golongan 4C mau golongan 4D, maka Bapak dan Ibu wajib melakukan persisi yang sudah ditentukan oleh Sekretaris Penilai Angka Kredit Pusat atau Dirjen GTK Kemdikbud Ristek, Bapak dan Ibu. Ya, di mana melakukan persisi dan sebagainya. Dan informasi yang terakhir saya peroleh inilah apakah ada lowongan atau posisi jabatan yang sesuai dengan Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, guru 5 angka kredit yang nah ini Bapak dan Ibu. Guru bersangkutan telah memiliki 5 angka kredit dari unsur pengembangan diri dan 14 kredit dari unsur daya inovatif. Bapak Ibu yang tadi, kalau Bapak Ibu ingin naik dari 4C 4D Bapak dan Ibu. Nah, kemudian lebih lanjut Bapak dan Ibu, tentukan terbuka di mana saja boleh Bapak dan Ibu. Ya, provinsi, LPMP atau tempat lain yang memenuhi syarat. Kalau seandainya di sekolah Bapak dan Ibu setelah ditinjau ada oleh tim penilai memiliki kapasitas untuk melakukan itu diperbolehkan. Ya, kan sini disebutkan di tempat yang syarat. Waktu presisi akan ditetapkan oleh tim penilai yang disesuaikan dengan jumlah dan lokasi guru saat Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu yang terpenting bagi Bapak dan Ibu yang mana alurnya yang dilakukan Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya ulangi, bagi teman-teman yang SD, SMP, TK, yang ASN di TK mengajukan angka kredit itu adalah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten. Tetapi bagi Bapak dan Ibu yang kebetulan bernaung di bawah provinsi itu adalah untuk teman-teman guru yang SMA, SMK, dan SLB atau mungkin SPK yang sudah ditunjuk sesuai dengan peruntukannya Bapak dan Ibu. Pada guru yang akan melakukan presentasi wajib membuat ringkasan masing-masing buku. Ini sudah banyak teman-teman kita di Bali sudah.
Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ini, guru yang akan melakukan presentasi wajib membuat ringkasan dari masing-masing publikasi karya ilmiah secara ringkas. Tadi saya bilang perolehannya 5 angka kredit dari sub pengembangan diri, yang mana 14 dari angka kredit dari publikasinya atau karya ilmiah. Nah, karena dari golongan tertentu ke golongan yang tingkat lebih tinggi, ada mempersyaratkan bahwa angka kredit yang diperoleh dari publikasi ilmiah dan karya ilmiah itu ada batasnya, Bapak dan Ibu semua. Ya, Bapak dan Ibu, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, tim penilai menetapkan kelayakan yang konten dari 3C ke 3C. Ketika Bapak dan Ibu yang sudah golongan 3C sekarang, maaf 4, mau naik ke 4C, Bapak Ibu harus melakukan presentasi karya tulis ilmiah dan pengembangan diri diperoleh. Ketika dianggap ya, Bapak Ibu kan ditetapkan menjadi guru utama golongan 4B, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian ini Bapak Ibu yang muncul ini Bapak dan Ibu, kemudian Bapak bisa mempertegas kembali. Bagaimana Bapak dan Ibu kalau seandainya menulis buku atau tulisan-tulisan lain yang tidak sendiri? Kalau Bapak dan Ibu 2 orang misalkan, kan tulis 40%, penulis keduanya 40%. Kalau 3 orang, 50%, 5%. Kalau 4 orang, 40%, 20%. Pertanyaan sering muncul, bagaimana kalau saya 5 orang? Ya. Silakan diajukan, tapi tim penilai hanya mengakomodasi kelas maksimal 4 orang. Yang mana penulis utama Bapak dan Ibu? Ya. Kalau Bapak tulis buku itu dari atas ke bawah, maka tim penilai itu mengakulah yang dia paling atas. Kan Ibu? Ya, adalah yang di sebelah kiri. Ada muncul pertanyaan ketika memberi sosialisasi juga, kalau kami bahasa Arab, yang mana utama? Tetap juga yang di sebelah kiri atau yang sebelah atas Bapak dan Ibu, yang sebagai penulis utama. Ingat sekali lagi Bapak dan Ibu, kalau seandainya Bapak dan Ibu per MGMP yang anggotanya 20 orang nanti menulis sebuah modul, maka sementara yang terakomodasi sebanyak 4 lagi. Nah, sehingga Bapak dan Ibu nanti usahakanlah kalau mau diakui angka kreditnya, masukkan di penulis di urutan yang minimal yang ke kononnya sumbang doa. Itu saya ya Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, demikian Bapak dan Ibu. Ini nanti Pak Wayan lebih banyak yang kalau yang golongan 3B, 3C ini bebas, ini sekaya tulisnya. Yang ini juga bebas penelitiannya. Nah, ada ketentuan ini minimal laporan hasil penelitian ini yang ini Pak. Yang perlu Bapak Ibu ketahui. Kalau Bapak Ibu masih golongan 3A, 3B tidak perlu apa-apa. Itu cukup mengusulkan kita guru saja. Golongan 3B, 3C ini, tapi masih bebas Bapak Ibu untuk kuasai atau mampu memberikan manfaat baik kepada perusahaan di kelas Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan hanya sekadar menghasilkan karya tulis, tapi lebih penting harus dari anak-anak kita, dari inovasi kita lakukan. Tentu kita akan sangat tidak berbangga menghasilkan sebuah inovasi, membuat karya tulis, tapi belum pernah kita sentuh anak-anak kita. Bisa saya sering dengar semua PTK, semua penelitian yang dilakukan pasti ingin berhasil, tetapi kita masih belum bisa memberikan nilai tambah atau mengangkat kualitas pendidikan kita secara Bapak Ibu, secara umum yang dapat. Nah, kemudian begini Bapak Ibu, yang mengurangi juga begini Bapak Ibu. Bapak Ibu naik pangkat ke 3D ke atas, ada ketentuan begini Bapak Ibu. Publikasi yang berbentuk diktat, karya terjemahan atau dan populer 3 maksimal. Buku pedoman maksimal 1 dalam bulan. Bapak Ibu suka menulis di
tulisan Bapak Ibu banyak berupa tulisan ilmiah populer. Tetapi yang terakomodasi sebagai pelayanan angka kredit itu maksimal 3 buah dalam satu bulan ke jenjang yang lebih tinggi, Bapak dan Ibu. Bapak Ibu boleh mengusulkan banyak, tetapi diakui adalah ya tulisan ilmiah populer dan karya terjemahan, Bapak dan Ibu. Kemudian penulisan laporan penelitian, nah yang saya sampaikan juga laporan per tahun, walaupun Bapak Ibu memiliki dari 2 laporan, 1 di semester ganjil, 1 di semester genap laporan penelitian. Nah ini mudah-mudahan nanti Pak Wayan juga bisa mengajar. Karya inovatif maksimal 50% dari angka diberikan. Nah, contoh misalkan, kalau dari golongan 4A ke 4B, Bapak Ibu 12. Dari 12 ini, kalau Bapak Ibu menyusun karya inovatif, maka Bapak Ibu maksimal boleh diakui adalah 6 dari ini. Tetapi aplikasi ilmiah, hasil penelitian, artikel dan sebagainya, boleh 12. Tetapi kalau Bapak Ibu mengkombinasi inovatif, itu adalah maksimal 6. Sesuai dengan ketentuan ini, Bapak dan Ibu, 50% dari angka kredit yang kemudian bisa menginspirasi Bapak dan Ibu. Sekali lagi, Bapak dan Ibu, sosialisasi ini mungkin tidak bisa menggambarkan secara utuh. Maksimal bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk menggali lebih banyak, menggali lebih tajam mengenai hal-hal yang berhubungan dengan angka kredit. Lebih angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat yang nanti berikutnya apabila sudah menggunakan penerapan 16/2009. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih semuanya, semoga bisa menginspirasi. Bu Siti, terima kasih sudah memandu jalan ini. Salam hormat saya selaku anak didik Ibu. Kalau ada yang tidak berkenan, Bu, semoga sehat semua dan saya kembalikan lagi kepada Bu Siti. Terima kasih. Terima kasih Bapak Putu Sudibawo MPD dan piawainya telah memaparkan tentang penilaian angka kredit. Kemudian kita lanjut pada sesi berikutnya, yaitu pemaparan yang kedua, yaitu dari Bapak Dr. Iwayan Surate. Dan kedua ini akan lebih